Jadi modernisasi dengan pembaharuan itu maksudnya modern dengan pembaharuan, dua kata yang punya arti sama, tetapi kalau modernisasi lebih kepada konteks waktu ya. Pembaharuan sendiri ini sudah terjadi sejak awal kewafatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu rujukan sumber hukum Islam dianggap telah tidak ada atau berkurang, yaitu bertanya kepada Nabi Muhammad secara langsung. Yang tertinggal hanya Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ketika Kanjeng Nabi wafat, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, itu karena menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang menantang umat Islam untuk menemukan solusi-solusi baru. Nah, upaya itu yang melahirkan berbagai macam ijtihad itu disebut sebagai pembaharuan dari waktu ke waktu. Tetapi yang akan dititik beratkan dalam pembahasan ini adalah bahwa yang disebut dengan pembaharuan dengan modernisasi itu adalah ketika kejatuhan pertama Mesir di tangan Prancis pada saat itu, yang Prancis mengirimkan seorang singa padang pasir julukannya, yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia mengekspansi Mesir dari tahun 1798 sampai dengan 1801. Nah, di awal abad ke-19 inilah muncul istilah modern atau modernisasi. Jadi di sini mulai Islam itu mengadakan perombakan-perombakan di beberapa sisi, di beberapa lini yang dilakukan oleh para pembaharu tentunya. Karena akibat dari bersentuhan langsung antar budaya Islam dengan budaya-budaya yang dibawa oleh para penjajah saat itu. Nah, maka sejak abad tersebut sampai dengan abad sekarang, bahkan ada sebagian orang yang menyebut dengan postmodernisasi. Setidaknya dari mulai abad 19 sampai dengan abad 20 itu disebut dengan fase modern. Nah, pada saat budaya Islam bersentuhan dengan Barat, betapa kontras antara Islam dengan Barat itu, bahwa Barat nampak lebih maju ketimbang budaya yang ada di dalam Islam. Walaupun kalau kita melihat tentu ada perbedaan epistemologi antara Islam dengan Barat, sehingga menghasilkan sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda. Artinya kemajuan versi mana yang perlu diyakini? Modernisasi di dalam dunia Islam adalah titik sentralnya mendekatkan kembali umat Islam yang telah jauh dari agamanya, yang telah banyak menutupi agamanya. Bahkan Muhammad Abduh itu pernah berstatement bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu ditutupi oleh orang-orang Islam itu sendiri, sehingga tidak nampak cahaya Islam yang sebenarnya. Di mana pada saat itu orang-orang Islam telah melupakan perintah-perintah yang sangat produktif dalam Islam, seperti tradisi membaca. Pasca penghancuran oleh tentara Mongol tahun 1258 Masehi, ketika itu menghancurkan Baitul Hikmah, kemudian semangat untuk menggali pengetahuan yang berbasis pada Al-Quran menjadi redup. Nah, sementara di Eropa, modernisasi yang terjadi itu ya disebut dengan Renaissance, itu adalah sebagai upaya rasionalisasi terhadap pemikiran orang-orang Barat yang pada awalnya mereka berpikir terlalu dogmatis. Jadi kalau kita tarik benang merah, ada sesuatu yang sangat berbeda. Kalau Islam ingin mendekatkan Muslim kepada agamanya, kepada Tuhannya, yang memang dari awal perintah dalam kitab suci itu betul-betul mengajak manusia untuk menuju kepada peradaban yang lebih baik. Sementara di dalam tradisi modernisasi di Barat justru kebalikan dari itu. Orang-orang yang dulu sangat tergila-gila dengan kitab sucinya kemudian diajak untuk berpikir pragmatis, sekuler, supaya lebih rasional, bahwa sentral daripada kehidupan ini adalah manusia, antroposentris, dan mereka meninggalkan yang disebut dengan teosentris, ya, atau bahwa pusat kehidupan itu ada di manusia, bukan pada Tuhan.
tujuan gerakan modernisasi itu dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan umat Islam atas kemajuan yang telah diraih oleh bangsa Barat. Tetapi sekali lagi, dalam Islam kemajuan itu adalah sesuatu yang merupakan nilai-nilai yang memang sudah ada di dalam kitab sucinya, sehingga tugas dari para pembaharu ini mengembalikan cara berpikir orang-orang Islam supaya merujuk kepada kitab suci yang telah dianugerahkan Allah sebagai hudan linnas. Berbeda dengan cara pandang orang-orang Barat yang justru menjauhkan dari kitab sucinya. Seperti begini misalnya, di dalam kemajuan Barat, mereka ketika sudah melakukan apa yang disebut dengan menelanjangi atau mendangkalkan agama mereka, dulu agama Nasrani, kemudian mereka banyak sekali berpikir secara bebas, secara filosofis, dan akhirnya memang tidak bisa kita pungkiri pemikiran mereka banyak berkontribusi terhadap kemajuan sains. Sains modern itu banyak sekali dipelopori oleh orang-orang yang lahir dari gerakan ini. Seperti misalnya yang dipelopori oleh Kopernikus tentang peredaran benda-benda galaksi, yang dulunya oleh para pendahulu ketika di zaman abad pertengahan yang disebut oleh orang Eropa sebagai abad ke-8, mereka punya pandangan sains yang mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi bumi, atau disebut dengan geosentris. Kemudian ini dibantah oleh Kopernikus dengan teori barunya, dengan segala macam pemikiran bahwa sebenarnya benda-benda galaksi itulah yang mengitari pusat galaksi. Dalam hal ini juga bumi mengitari matahari, dan setiap benda galaksi itu punya pola perputaran sendiri-sendiri. Ini disebut dengan heliosentris. Nah, ini kemajuan semacam ini tidak ditemukan dalam masyarakat Muslim saat itu, karena mereka lebih sibuk mendebatkan tentang filosofi-filosofi ketuhanan saja, tidak ada kontribusi bagi sains dan lain sebagainya. Tapi saya punya kecurigaan ya, kalau kita melihat rentang waktu antara abad Renaissance di Barat dengan keruntuhan dinasti Abbasiyah di Baghdad, itu sepertinya karya-karya Barat itu adalah curian dari karya-karya orang-orang yang dilahirkan atau sarjana-sarjana yang dilahirkan dari Baitul Hikmah. Dulu pada saat Abbasiyah mencapai pada the golden age of Islam, apa yang disebut dengan abad keemasan, itu ada bangunan Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, kemudian mencapai kejayaannya pada Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid. Di Baghdad itu ada Baitul Hikmah yang tugasnya adalah sebagai lembaga penerjemah, lembaga penelitian dan sebagainya, yang sangat hebat. Bahkan orang-orang Perancis, orang-orang Inggris dan sekitar Eropa banyak yang kuliah di Baitul Hikmah. Bahkan menurut satu catatan bahwa sepulangnya mereka orang-orang Barat dari menimba ilmu di Baitul Hikmah, mereka mendirikan House of Wisdom ya, di Perancis, di Inggris. Bahkan namanya saja adalah nama yang diterjemahkan dari bahasa Arab Baitul Hikmah, jadi House of Wisdom. Saya punya dugaan bahwa kemajuan-kemajuan mereka adalah hasil dari pendidikan mereka, kemapanan berpikir mereka yang diambil di saat mereka masih menjadi sarjana di Baghdad, di Baitul Hikmah. Ditambah dengan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Mongol tahun 1258 itu, boleh jadi ada penyelundupan tulisan-tulisan ilmiah dari para sarjana Muslim yang di take over ke Barat dengan modus gelap, dan dicitrakan seolah-olah adanya pembakaran Baitul Hikmah, pembakaran perpustakaan yang konon katanya abu dari pembakaran itu sampai beberapa bulan menghitamkan sungai yang ada di situ. Tokoh modernisasi dan pembaharuan Islam itu setiap negara sebenarnya ada ya. Di Indonesia ada misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji
siapa? Pendiri Muhammadiyah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dan di setiap belahan bumi di negara-negara yang memang mayoritas atau ada penganut Islamnya, di bagian itu ada orang-orang yang memang dilahirkan sebagai pembaharu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Innallaha yab'atsu lihadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Bahwa Allah akan mengutus seseorang di setiap 100 tahun, di akhir 100 tahun, orang yang akan memperbaharui atau menyegarkan kembali pemikiran keagamaan di kalangannya. Nah, tapi dalam hal ini yang sangat ditekankan untuk mata pelajaran di kelas 12 ini adalah tokoh-tokoh yang mayoritas tempat perjuangannya adalah di kawasan Mesir, seperti Muhammad Ali Pasha, kemudian Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dan satu orang yang tempat perjuangannya ada di kawasan India dan Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, mengenai biografi dari seluruh tokoh ini nanti siswa-siswi sekalian bisa lihat dalam catatan berikutnya. Dulu pendidikan Islam itu diselenggarakan dengan cara sangat sederhana. Tetapi kemudian setelah mereka mengetahui betapa pentingnya manajerial, betapa pentingnya regulasi tentang pendidikan, maka diaturlah semua itu sehingga di setiap negara yang ada komunitas muslimnya, seperti di Indonesia contohnya, di sini sudah diatur pendidikan itu, soal pendidikan diatur di dalam kelembagaan pemerintahan. Maka ada Kementerian Agama yang dalamnya mengelola selain tentang kegiatan keagamaan juga mengelola tentang kegiatan pendidikan. Juga tentang militer misalnya. Dulu persenjataan militer umat Islam sangat sederhana sekali, masih menggunakan persenjataan konvensional. Begitu mereka berhadapan langsung dengan tentara penjajah dari Eropa dengan bersenjatakan canggih, barulah mereka menyadari bahwa perlu ada perubahan senjata perang, dan itu terus berevolusi sampai dengan saat ini. Bahkan sekarang berkembang dengan istilah senjata biologis dan lain sebagainya. Tentu umat Islam tidak boleh ketinggalan dalam hal ini, karena mau tidak mau zaman ini akan terus berubah, dan bagaimana umat Islam menyikapi zaman ini. Maka para pembaharu itu mengadakan terobosan-terobosan supaya agama Islam ini terus pada porosnya tetapi bisa diterima di setiap zaman. Sebagai pengantar untuk kelas 12, bahwa dalam pelajaran pembaharuan dan modernisasi dunia Islam ada istilah-istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tajdid. Tajdid itu berasal dari jaddada yujaddidu, itu bahasa Arab yang artinya pembaharuan. Dan orang-orang yang melakukan pembaharuan itu disebut dengan mujaddid. Maka perlu diingat kata-kata yang daftar istilah yang perlu kita ingat. Tajdid, pembaharuan; mujaddid, orang yang melakukan pembaharuan. Kemudian ada istilah jumud. Jumud itu adalah, pada dasarnya jumud artinya diam, keras ya. Tapi secara operasional diartikan jumud adalah kondisi di saat orang-orang Islam mentok dalam berpikir, tidak punya kreativitas, maka disebut dengan istilah jumud. Itu barangkali, adapun lebih banyak dari itu bisa langsung tanya-tanya ke grup pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.